Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jessie Novila Edelsia dari kelas 12L. Di sini saya akan menceritakan alur pembelajaran sosiologi semester 2 ini dengan tema pembelajaran kami yaitu tentang pemberdayaan komunitas lokal. Jadi teman-teman, di sini kami berkesempatan untuk merasakan gimana sih menjadi bagian dari komunitas digital, di mana kami itu nanti membuat kayak perdagangan gitu, tapi melalui aplikasi online gitu. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan alurnya mulai dari diri sampai ke keterkaitan antar materi. Nah, baiklah teman-teman, saya mulai aja. Jadi, alur pertama yang kami jalani itu adalah mulai dari diri. Nah, di sini kami tuh dibagikan beberapa kelompok. Nah, nanti kelompoknya itu udah ditentuin sendiri sama guru kami, yaitu Pak Wawan. Nah, jadi kami nggak milih kelompok kami siapa. Nah, di alur mulai dari diri ini, yang kami lakukan itu adalah kami membuat kartu peran, yang seperti nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah kartu peran yang kami buat. Nah, jadi setiap kelompok tuh nanti ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Kelompok saya sendiri itu kalau nggak salah 6 orang, jadi nanti ada peran yang ganda, yaitu ada kurirnya itu nanti ada 2. Nah, di kelompok itu saya berkesempatan menjadi seorang penjual atau pedagang online gitu. Jadi nanti isi kartu perannya apa? Ya udah, isinya itu adalah gimana sih langkah-langkah yang akan saya lakukan karena peran saya itu adalah seorang penjual gitu. Berarti nanti dimulai dari bikin akun dulu, terus foto barangnya, upload barangnya, sampai nanti gimana sih langkah terakhir untuk memastikan paket ini tuh udah sampai ke si pembelinya gitu. Oke, dan ini beberapa dokumentasi saya saat mengerjakan kartu peran ini bersama kelompok saya. Jadi kami bagi-bagi lah ya gitu. Saya dapatnya pedagang atau penjual online gitu. Terus nanti kami tulis dulu nih di HVS, baru kami tempelkan di karton supaya kokoh. Nah, jadi setelah itu kami foto dan kami upload ke course mulai dari diri ini. Jadi memang dimulai dari diri ini memang cuman bikin kartu aja sama teman-teman kelompok, baru setelah itu upload hasil foto kartunya itu ke dalam course-nya. Oke, lanjut ke alur yang kedua, yaitu adalah eksplorasi konsep. Jadi teman-teman, di eksplorasi konsep ini masih berhubungan dengan kartu, dimana nanti kita itu berpasangan sama teman sebangku. Tapi pas itu saya nggak berpasangan sama teman sebangku saya, tapi sama teman sekelompok saya namanya Syafani. Nah, setelah kami berpasangan, apa yang kami lakukan itu adalah kami bertukar kartu peran teman-teman. Jadi saya dapat kartu perannya Syafani seperti ini kartu peran dia, karena dia perannya di kelompok kami itu jadi kurir. Jadi yaudah, berarti isi kartu peran dia itu adalah langkah-langkah dia menjadi seorang kurir teman-teman. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kami bertukar kartu, kami tuh bikin video gitu. Nah, isi videonya itu adalah tentang kami tuh memberikan masukan tentang isi kartunya. Berarti kalau saya megang kartunya Syafani, berarti nanti di video saya ngejelasin 3 masukan yang saya berikan kepada kartunya Syafani gitu. Misalnya, kartu Syafani itu belum ngasih tahu nih kalau gimana sih kurir ini berkomunikasi dengan pembeli, atau belum ngasih tahu juga gimana kalau paketnya rusak atau alamatnya ternyata nggak ada gitu. Nah, ini masukan yang saya berikan kepada Syafani, dan ini dokumentasi saat kami merekam videonya gitu. Saya akan menunjukkan di sini video saya saat memberikan masukan kepada Syafani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessie Novila Edelsia. Saya Syafani Nuraini. Di sini saya akan membacakan kartu peran milik Syafani. Dan saya bakal bacain peran kartu Jessie. Kartu peran kurir. Pertama, menerima tugas pengirim. Kurir mendapatkan info pesanan dan alamat tujuan dari sistem atau aplikasi. Kedua, mengecek kondisi paket. Kurir memastikan paket aman, rapi, dan siap untuk Iya. 3. Menentukan rute perjalanan. Kurir memilih jalur yang paling cepat dan aman supaya nggak telat. 4. Mengantarkan paket ke tujuan. Kurir membawa paket ke alamat penerima dengan menyerahkan langsung dengan aman. 5. Melaporkan hasil pengiriman. Kurir menginformasikan pengirim lewat foto atau tanda terima sebagai bukti paket sudah nyampe. Baiklah, menurut saya kartu Syafani itu sudah
menuliskan dengan runtut bagaimana sih peran sebagai seorang kurir yang mengantarkan pesanan online shop. Dan juga di sini sudah dijelaskan juga dengan rinci apa saja langkah-langkahnya. Nah, masukan dari saya itu mungkin ditambahkan bagaimana sih apa yang akan dilakukan seorang kurir seandainya nanti ada pembeli yang paketnya itu rusak. Apakah dia akan mereturnya atau dia memberitahukan dulu ke si sellernya gitu. Apa juga yang akan dilakukan seorang kurir seandainya ada orang yang tidak ingin membayar paketnya, atau bagaimana seandainya ada kehilangan paket. Mungkin hal-hal yang berhubungan dengan seandainya ada hal buruk yang terjadi pada paket itu mungkin bisa dimasukkan ke kartu ini. Saya sih masukkan dari saya. Selebihnya itu kartu Syafani sudah sangat bagus. Makasih Jessi. Nah, baiklah teman-teman, itulah video saya memberikan masukan kepada Syafani. Nah, setelah itu, video itu kami upload ke dalam forum eksplorasi konsep itu. Jadi nanti di eksplorasi konsep itu nanti dia ada forumnya sendiri gitu, forum gitu. Kita tuh bisa ngelihat video teman kita juga, karena tugas kita setelah kita upload video kita ke G Drive dan memasukkan linknya itu adalah kita mengomentari 2 video kawan kita yang bukan pasangan kita. Terus setelah itu kita kemukakan pada menit berapa yang akan kami komentari dan ungkapkan apa sih informasi yang kami dapatkan dan apa kelebihan dari video tersebut. Nah, kalau nggak salah saya pas itu komentari 2 teman saya, yaitu videonya Juwita sama Luvita. Nah, itu saya komentari juga, saya sebutkan apa yang saya suka dari video mereka gitu. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita udah ngomentarin ya. Ini contoh komentar yang saya berikan kepada mereka. Selanjutnya kita masuk ke alur yang ketiga, yaitu adalah refleksi terbimbing. Nah, di refleksi terbimbing kan kita sebelumnya itu kan kita diharuskan memberikan 3 masukan. Nah, di refleksi terbimbing itu kita uraikan 3 masukan kita tuh pada alur refleksi terbimbing gitu. Jadi kan nanti ada pertanyaan teman-teman. Nanti kami dikasih pertanyaan. Pertanyaannya tuh nanti seperti ini. Nah, kami suruh untuk menjawab pertanyaannya itu. Kayak contoh pertanyaannya, apa sih masukan yang saya terima di rekan saya gitu, terus apa yang masukan yang saya berikan, baru bagaimana tanggapan saya terhadap masukan itu, bagaimana cara saya bisa menerapkan masukan itu, dan bagaimana perasaan saya saat menerima masukan itu. Jadi memang pada refleksi terbimbing ini teman-teman kita tuh cuman disuruh menjawab pertanyaan saja. Jatuh. Cuma disuruh menjawab pertanyaan saja gitu. Oke. Baiklah, itu dia untuk refleksi terbimbing. Jadi masih berhubungan dengan kartu yang udah kita buat dan masih masukan yang udah kita berikan. Selanjutnya alur berikutnya itu adalah habis refleksi terbimbing tuh ada ruang kolaborasi teman-teman. Kenapa ruang kolaborasi? Ruang kolaborasi ini barulah kami mulai melaksanakan peran kami. Nah, jadi kan kita udah dikasih peran masing-masing kan di kelompok. Nah, di ruang kolaborasi ini kita mulai menjalankan peran kita. Nah, cuman untuk di ruang kolaborasi ini kita fokusnya tuh dibuat tokoh dulu gitu kan, membuat tokoh di salah satu aplikasi online. Nah, sayangnya pada saat itu saya sakit, jadi saya nggak masuk. Tahu-tahu teman saya bikin grup dan bilang kayak, Jess, kasih dong alamat kamu, kami lagi bikin toko di Shopee gitu. Udah, ternyata toko yang udah mereka bikin itu tuh nggak bisa saya akses, jadi saya terpaksa bikin toko baru lagi di Shopee pakai akun pribadi saya gitu. Nah, jadi pada refleksi pada ruang kolaborasi ini kami fokusnya itu adalah bikin toko Shopee gitu, toko dimana nanti di situ saya berjualan gitu. Dan toko ini tuh tanggung jawab dari semua anggota kelompok itu. Nah, untuk proses pembuatan tokonya itu akan saya berikan tunjukkan dokumentasinya, mulai dari saya isi informasi-informasi pribadi, terus setelah itu dari saya upload barang juga, itu kan pas bikin toko saya sekalian upload barang juga. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan dokumentasi dari saya membuat toko di Shopee, yaitu seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu baiklah, begitulah untuk dokumentasi pembuatan toko di Shopee. Nah, setelah itu kami mencantumkan linknya di masing-masing course, di masing-masing LMS kami untuk course ruang kolaborasi. Selanjutnya itu adalah demonstrasi kontekstual.
di demonstrasi kontekstual ini baru peran kami semua itu dijalankan gitu. Kalau misalnya udah semua peran kami terjalankan, barulah kami bisa menjawab soal-soal di demonstrasi kontekstual. Nah, demonstrasi kontekstual itu disuruh ngapain? Jadi intinya demonstrasi kontekstual itu kita menjalankan peran kita semua. Saya sebagai penjual, teman saya yang kurir gitu. Jadi saya akan ceritakan aja. Nah, jadi langkah pertama pastinya saya upload barang dulu. Upload barang, setelah itu saya isilah keterangannya. Oh ya, yang kami jual, kelompok kami itu menjual 3 buku novel gitu yang jatuhnya itu udah second hand atau udah pernah dipakai gitu kan, kami jual lah gitu. Nah, saya upload barang, terus saya juga ngisi-ngisi keterangan, dan akhirnya udah ke-upload lah gitu kan, udah ke-upload barangnya di toko saya. Dan ini penampakan dari toko saya. Nama tokonya Pedagang Kelompok 5, karena jujur saya nggak kepikiran nama lain ya, jadi udah ngasih nama itu aja karena kami kelompok 5. Nah, setelah itu yang dilakukan itu adalah teman saya yang jadi affiliate itu harus live dulu nih teman-teman. Jadi dia harus live dulu supaya pembeli itu bisa ngeliat apa aja sih produk yang dijual. Yang jadi affiliate itu teman saya Achilles. Nah, jadi pada saat itu dia live, dia jual buku-buku itu. Ini dokumentasi saat saya nonton live dia. Jadi kami walaupun yang harusnya masuk itu cuman si pembeli sama calon pembeli sama si penonton, tapi kami juga tetap harus masuk anggota kelompok lainnya. Jadi saya masuk juga, dan itu live-nya tuh seru banget ya teman-teman. Saya suka banget soalnya lucu-lucu. Live-nya lucu gitu. Nah, ini adalah dokumentasi klip potongan video live dari teman saya yang jadi affiliate. Darah ini saya kasih diskon di harga 20 ribuan saja ya. Itulah Silakan live-nya, dicek. saya udah Aku mau nonton. borong. Dan Oh iya, silakan Kak Jess. kendala ya, kalau saya ngomongin kendala, kalau kendala pembuatan toko itu mungkin nggak ada, karena cukup gampang ternyata membuat toko di Shopee. Cuman kendalanya kalau misalnya di affiliate di live itu adalah karena jadi mereka tuh nggak bisa masuk ke akun toko saya gitu. Harusnya kan mereka masuk ke akun toko saya gitu, tapi nggak bisa karena itu email pribadi, dan saya nggak mau ngasih email pribadi saya kepada mereka. Jadi saya suruh mereka bikin toko baru nih supaya mereka bisa live. Nah, udah bikin toko baru, ternyata pas setengah jalan di live mereka tuh belum upload produk. Sebenarnya jatuhnya harus upload produk dulu kan, baru bisa masukin produk itu ke keranjang kuning. Jadi kalau ada yang nanya tuh, ya udah Kak, cek keranjang kuning aja gitu. Ternyata mereka belum upload produk. Jadi saya bilang, oh ya udahlah, daripada ribet, mending kayak si pembeli itu chat langsung aja ke toko saya gitu. Jadi nggak usah pencet keranjang kuning, nggak usah tampilin keranjang kuning, langsung chat saya aja gitu. Tanya apakah produk yang di live tuh masih ada stoknya gitu. Itulah cara kami mengatasi kendala keranjang kuning itu. Udah berjalanlah, selesai live. Ini contoh chatan pembeli teman saya Aulia itu dia jadi pembeli, dia chat saya seperti ini ya, interaksi singkat gitu. Dia nanya apakah stoknya masih ada, saya bilang masih ada, silakan di check out. Ternyata dia langsung check out 3 barang gitu, dan nanti keterangannya kalau misalnya dia udah check out 3 barang tuh saya dapat notifikasi kayak gini. Nah, setelah dia check out barang, selanjutnya itu adalah proses resi. Saya dapat resi nih kan. Nah, resi ini saya print. Setelah itu nanti baru masuk ke bagian packing. Nah, sebelum itu, kendala yang kami hadapi lagi adalah teman saya bingung jasa keuangan ini fungsinya apa gitu. Nah, ternyata jasa keuangan ini nanti fungsinya adalah perantara gitu. Jadi untuk pembayaran, jadi nanti si Aul itu bayarnya ke si jasa keuangan, yaitu teman saya namanya Nabila. Nah, setelah itu di SS nih bukti transfernya. Baru setelah itu teman saya Nabila baru transfer uang si Aulia ke saya gitu. Jadi jatuhnya 3 kali kerja, 2 kali kerja gitu. Si pembeli ke jasa keuangan, baru jasa keuangan ke si penjual gitu. Nah, udah selesai nih masalah jasa keuangan. Selanjutnya itu udah terbayar kan jatuhnya, berarti walaupun memang gak bener-bener kayak dibayar di Shopee gitu. Nah, berarti saya sekarang masuk ke bagian saya nge-wrapping, saya nge-iniin produknya. Dan ini ada video dimana saya membungkus produknya, direkamin sama teman saya yang jadi kurir. Dan ini dia videonya. Oke, jadi sekarang saya akan packing karena udah ada yang pesen 3 buku. Ini udah saya cetak resinya. Sekarang saya akan packing supaya bisa saya serahkan kepada kurir. Lalu berarti proses packingnya itu mau time lapse atau
Gini ya, aku nggak tahu lah cara pegang. Dah, satu detik. Jadi saya beli bubble wrap dulu, soalnya nggak punya bubble wrap. Baru setelah itu saya gimana sih nyusun, baru bungkus gitu kan. Terus setelah itu baru ditempelin resi dan siap dikirim, siap saya serahkan kepada teman saya yang jadi kurir. Jadi kurir saya tuh ada dua, ada yang Syafani sama Jonas. Itu mereka berdua tuh nanti jadi kurir, jadi mereka berdua tuh nanti ngantarnya ke GNT. Nah ya udahlah, udah selesai nih, udah selesai wrapping, gini hasilnya teman-teman. Terus tinggal saya serahkan kepada Syafani untuk diantarkan ke GNT bersama Jonas gitu. Terus nanti setelah itu udah diantarin, barulah paketnya itu nanti diantarin lagi sama GNT ke si Aul gitu sebagai pembeli. Nih bukti bahwa Aul udah nerima paketnya. Nah baiklah teman-teman, jadi sebenarnya memang jujur menurut saya seru gitu loh, maksudnya seru aja, nggak terlalu membebankan. Nggak tahu ya, mungkin karena saya pedagang jadi nggak ada yang benar-benar membebankan, tapi overall menurut saya ini seru sih. Jadi nggak, sebenarnya dibilang apakah memberatkan, enggak. Saya melakukannya dengan senang karena ternyata menjadi penjual itu cukup gampang di Shopee. Dan ternyata ada juga yang ngechat saya dan berpikir bahwa saya menjual bukunya beneran. Sayang banget itu bukan buku saya, jadi nggak bisa saya jual. Ya, itu dia untuk demonstrasi kontekstual. Jadi memang saya sebatas packing, sebatas upload barang, baru ada yang beli saya konfirmasi, baru saya packing, saya kasih ke kurir gitulah. Nah, udah selesai nih semua, barulah kita bisa mengerjakan course demonstrasi kontekstual, teman-teman. Nah, di course demonstrasi kontekstual itu nanti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu banyak ya, banyak, dan saya harus menjawabnya cukup panjang, jadi saya jawab aja. Nah, nanti kita tuh suruh bikin drive juga, teman-teman, suruh bikin drive, terus kita masukinlah semua dokumentasi kita mulai dari diri sampai ke demonstrasi kontekstual, itu kita dimasukin ke drive kita masing-masing. Jadi drive ini tuh ya punya kita sendiri, nggak boleh sharing sama teman. Itu dia. Oke, berarti jatuhnya demonstrasi kontekstual udah selesai ya teman-teman. Kan kita terakhir itu berarti jawab soal. Nah selanjutnya itu kita masuk ke elaborasi pemahaman. Di elaborasi pemahaman ini kita akan mengambil pembelajaran dari setiap proses yang kita jalani di pembuatan komunitas perdagangan digital. Elaborasi pemahaman ini kita jawab pertanyaannya juga, ada sekitar 6 pertanyaan. Pertanyaannya itu nanti ini teman-teman, jadi lumayan panjang gitu. Di elaborasi pemahaman ini kita ditanya kayak pembelajaran apa yang udah kita ambil, gimana itu bisa membantu kita di masa depan, dan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terakhir nih, alur terakhir yang menurut saya itu cukup seru juga karena kayak kejar-kejaran gitu kan kami tuh dapat sosiologi tuh Kamis, jadi mau nggak mau ternyata harus rekaman sama guru. Ya udah saya ngebut lah buat naskah keterkaitan antar materi ini buat dibahas besok. Nah jadi intinya keterkaitan antar materi ini kita tuh disuruh bikin naskah nyeritain alurnya gitu yang kayak saya lakukan. Nah habis naskah itu dibuat, saya print. Nah baru kami tuh harus nyari satu guru buat meminta pendapat gimana sih menurut guru itu pembelajaran kami itu. Nah nah kami awalnya saya itu chat Pak Adi, ternyata Pak Adi itu sibuk, jadi saya chat juga Miss Dea, ternyata Miss Dea juga udah lagi diwawancarin sama kelompok lain. Nah terus tiba-tiba teman saya namanya Syafani nelpon, "Just mau gak ini sama Pak Nasa, lagi di kelas sebelah nih, ntar lagi selesai." Oh ya udah, kata saya. Oke lah, kami kejar lah Pak Nasa itu kan, gitu, kami mohon. Terus kami bilang kayak, "Pak, gampang kok Pak, cukup memberikan tanggapan." Dan alhamdulillah ya Pak Nasa tuh pandai banget nyusun kata-kata. Jadi ya udah, bapaknya baca gitu kan, kayak beberapa, oh gini gitu, tiba-tiba udah bisa nih ngasih tanggapan. Jadi kami nggak perlu briefing. Nah ya udah, dapatlah Pak Nasa, kami minta lah tanggapan Pak Nasa. Terus karena narasi saya yang direview sama Pak Nasa, berarti nanti saya yang bagian rekam. Nah ini saya tunjukkan video hasil tanggapan dari Pak Nasa ya, ini video fullnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini dari kelompok 5 Sosiologi ingin menanyakan pendapat kepada Pak Nasa terkait dengan tugas kami sebelumnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Dari Nama saya Chris Jesse Putra. Nama saya Jonas Sudah Daniel Lubis. saya Muhammad Rifan Putra Nuri, Saya Nabila Kanoza. Saya Syafan Raini. Saya Aulia Natasha. dan yang merekam adalah yang membuat narasi, yaitu Jesse. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada Pak Nasa, yaitu apa pendapat Bapak tentang keterkaitan antar materi ini yang mulai dari lah Pak, eksplorasi konsep, gitu Pak. Oke, mungkin pendapat Bapak ini Bapak ingin fokus kepada proses ya. Jadi proses dari mata pelajaran sosiologi ini benar-benar sangat dalam, karena ini kan mulai dari diri. Jadi kan teman-teman disuruh untuk mengenal konsep dulu. Habis itu bagaimana setelah mengenal konsep teman-teman masuk kepada tahap untuk membuat ide, ya kan? Brainstorming, kemudian teman-teman menjalankan ide itu dengan menjadi nyata, begitu kan? Jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, kolaborasi, kemudian terakhir adalah demonstrasi kontekstual. Nah ini kemudian materi yang diambil itu sangat relevan dengan dunia sekarang. Itu adalah bagaimana teman-teman bisa berjualan secara digital. Sekarang kan kalau kita lihat digital ini sangat booming sekarang ya. Media sosial sangat booming. Jadi artinya teman-teman memanfaatkan dunia digital itu dengan tujuan positif, terutama adalah untuk mencari pundi-pundi keuangan, gitu ya. Dan ternyata dengan sambil duduk, dengan sambil rebahan, gitu ya, kemudian dengan sambil di rumah aja teman-teman bisa mendapatkan uang dengan mudah, dengan hanya menggunakan handphone atau komputer, hanya menggunakan kuota, teman-teman bisa berjualan secara cepat. Jadi artinya proses ini juga mengantarkan teman-teman tidak hanya di sekolah itu dapat materi aja, tapi juga dapat pengalamannya dari proses ini. Tapi ini sudah proses luar biasa sih. Pasti tentunya akan menjadi bekal teman-teman nanti di kehidupan selanjutnya. Nanti teman-teman setelah lulus dari SMA negeri 1. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk pendapatnya Pak. Sekian dari kami kelompok 5 Sosiologi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Nah, begitulah teman-teman untuk si video tanggapan Pak Nasa gitu. Itu sih yang terakhir tuh itu, karena kan nanti di keterkaitan materi itu karena saya udah buat naskah, saya tinggal cantumin video nih, link video YouTube-nya, yang video YouTube kami, baru naskah koneksi antar materi saya yang udah saya print itu. Nah, baru tugas terakhir tuh ya udah aksi nyata yang sedang saya lakukan, yaitu membuat video. Saya ceritakan alurnya dari awal sampai akhir, perannya saya tunjukkan juga dokumentasinya gitu. Dan selesailah untuk pembelajaran sosiologi semester 2 ini tentang komunitas pemberdayaan komunitas lokal, yaitu komunitas digital. Menurut saya ini pelajarannya lebih enak ya sebenarnya kalau dibandingin semester 1. Karena semester 1 jujur saya udah gak inget lagi tuh ngebahas apaan ya. Intinya saya lebih menikmati ini mungkin karena memang ternyata seru juga jadi penjual gitu, dan banyak pelajaran yang bisa saya ambil, kayak gimana sih jadi penjual, baru setelah itu gimana packing barang. Terus seru sih, soalnya teman-teman kelompoknya juga pada bisa diandalin, pada baik-baik, pada inisiatif semua, dan mereka bekerja sama dengan baik. Jadi kendala apapun yang kami hadapi itu bisa kami selesaikan dengan baik. Nah, baiklah teman-teman, sekian video aksi nyata saya dan juga beberapa dokumentasi yang saya tunjukkan. Saya harap dengan begini teman-teman tuh jadi mendapat pelajaran, teman-teman jadi berani untuk mulai melakukan perdagangan online, perdagangan secara online, atau teman-teman mau mulai bisnis jualannya. Oke, baiklah, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.